3. Pernikahan yang langgeng sampai maut memisahkan memang menjadi impian semua wanita di dunia ini. Sebanyak apapun masalah yang datang menghantam, seorang wanita tak akan meninggalkan pasangannya meski dalam kondisi terpuruk sekalipun. Tapi, jika masalah yang datang adalah orang ketiga yang sengaja dihadirkan oleh sang suami, maka seorang istri pun tak akan segan untuk meninggalkan karena posisinya telah tergantikan. Sama halnya dengan Kanaya. Dia sudah bertekad untuk meninggalkan Fahri yang ternyata lebih condong pada Aluna, wanita yang hadir dari masa lalunya. Meski dengan pergulatan batin yang luar biasa, Kanaya menepati janjinya untuk menemui Aluna sekedar memberitahu dia bahwa dirinya mengizinkan Fahri dan Aluna untuk menikah. Hal yang tentu saja sangat berat untuk dilakukan seorang istri. Kanaya pikir, itu adalah masa-masa terberatnya. Tapi ketika Fahri kembali datang dan meminta Kanaya untuk menghadiri pernikahan sang suami beserta calon madunya, ternyata ada hal yang jauh lebih berat dari itu. Sepasang netra coklat Kanaya masih menatap Fahri dengan tatapan heran sekaligus tak habis pikir. Kenapa laki-laki yang masih berstatus suaminya itu begitu enteng mengatakan hal demikian? Seolah tak memikirkan perasaan Kanaya sedikit pun. Seolah yang ada di pikirannya sekarang hanya Aluna. Aluna, dan Aluna. Aku udah tepati janji untuk menemui Aluna, tapi dalam perjanjian kita nggak ada syarat yang mengatakan aku harus datang menghadiri pernikahan kalian. Jawab Kanaya dengan wajah jengah. Mas tahu itu, Nei. Tapi untuk lebih meyakinkan Aluna kalau kamu ikhlas, kamu harus datang. Dan Aluna juga menginginkan kamu datang dan menjadi saksi pernikahan kami. Please lah, Nei. Tolong. Semuanya tinggal selangkah lagi menuju pernikahan. Setelah itu kamu akan tenang. Kuku Fahri seolah memaksa. Maaf, Mas. Aku gak bisa. Aku gak bisa selalu lakuin permintaan konyol yang justru nyakitin diri aku sendiri. Sudah cukup ya, Mas. Libatin aku dalam masalahmu. Sekarang aku minta, Mas segera urus perceraian kita agar hidupku tenang. Aku janji, aku gak akan pernah ganggu hidup Mas dengan istri baru Mas itu. Dan Mas juga gak boleh ganggu hidupku. Pinta Kanaya penuh penekanan. Matanya menatap Fahri dengan tatapan tajam. Kenapa kamu gak berpikir untuk mencoba menjalani semua ini? Siapa tahu kamu sama Aluna malah cocok dan bisa dekat. Tanya Fahri yang seolah masih berat untuk melepas Kanaya. Apa, Mas? Maksud Mas aku harus mencoba menjalani poligami gitu? Kalau iya, maaf. Aku gak berminat. Aku lebih memilih hidup sendiri, membesarkan anak-anak. Lagi pula, Mas sudah berjanji akan segera mengurus perceraian kita kalau aku sudah menemui Aluna. Jadi, jangan coba-coba untuk mengingkari semua itu. Kanaya mengingatkan Fahri dengan tegas. Bahkan tak segan menyimpan telunjuknya tepat di depan wajah Fahri. Apa kamu gak mikirin perasaan anak-anak kalau tahu orang tuanya berpisah? Fahri malah bertanya dengan wajah berubah sendu. Sudahlah, Mas. Lebih baik kamu pergi sekarang juga kalau masih tetap bahas ini. Bukankah aku sudah bilang dari awal? Aku gak bersedia di madu dan aku lebih memilih berpisah. Jetty please, jangan mempersulit apapun. Aku hanya ingin hidup tenang dengan terbebas dari pernikahan ini. Kanaya melipat kedua tangannya di dada. Wajahnya terlihat begitu kesal mendengar semua ocehan Fahri. Oke. Maaf. Aku gak akan bahas itu lagi. Sekarang kembali ke masalah awal, tolong datang ke pernikahan Mas dengan Aluna beberapa hari lagi. Mas benar-benar memohon sama kamu. Untuk yang terakhir kalinya. Kali ini giliran Fahri yang memohon. Kanaya menghela napas panjang dengan mata yang terpejam. Ia yang memang mempunyai sifat tak enakan memang cenderung selalu mengiyakan apapun permintaan sang lawan bicara. Baiklah, tapi ada syaratnya lagi. Jawab Kanaya akhirnya meski dengan nada pasrah. Katakan. Jawab Fahri cepat dengan lebih mencondongkan tubuhnya ke depan. Hari ini juga, Mas daftarkan gugatan cerai kita ke pengadilan. Jangan ditunda lagi. Selama aku belum melihat surat gugatan itu, jangan harap aku akan datang. Pinta Kanaya tegas. Ayolah, Nei. Jangan sekarang-sekarang. Mas masih sibuk. Apalagi Mas harus ngurusin persiapan buat pernikahan Mas dengan Aluna. Kelit Fahri yang seolah masih ingin mengulur waktu. Terserah. Kalau gitu, aku juga gak punya waktu untuk menghadiri pernikahan kalian yang begitu istimewa.
Balas Kanaya dengan bola mata yang mendelik. Baiklah. Akan Mas usahakan secepat mungkin. Timpal Fahri akhirnya pasrah. Fahri tahu betul. Meskipun Kanaya adalah tipe wanita sabar dan penurut. Tapi dia juga tipe orang yang tak mudah menyerah. Kanaya hanya mengangguk pelan sebagai respon. Setidaknya dia merasa lega karena Fahri akan segera mengakhiri ikatan mereka yang akhir-akhir ini digantung begitu saja. Oh, iya. Mas juga ingin menanyakan sesuatu. Boleh? Tanya Fahri. Kanaya kembali mengangguk. Dari mana kamu tahu tentang Alana? Dan ada di mana anak itu sekarang? Tanya Fahri dengan raut wajah begitu penasaran. Bukankah dia anak Mas dan Aluna? Harusnya Mas tanyakan itu pada dia. Bukan sama aku. Elah Kanaya. Aluna masih merahasiakan keberadaan Alana. Dia bahkan meminta Mas untuk tak memberitahu yang sebenarnya pada Alana. Aluna meminta Mas mengatakan kalau Mas hanyalah ayah sambung yang menikahi ibunya. Jawab Fahri sendu. Aluna bilang, selama ini Alana begitu membenci ayah kandungnya karena menelantarkannya dan tak pernah mencoba menemuinya. Aluna hanya tidak ingin Alana semakin membenciku. Aluna memintaku untuk mendekatinya secara pelan-pelan. Ambil dulu hatinya agar terkesan dan kebencian yang terlanjur mendarah daging dalam hatinya perlahan memudar. Itu yang Aluna katakan. Lanjut Fahri panjang lebar. Ya sudah. Ikuti saja apa yang dikatakan Aluna. Aku gak mau ikut campur terlalu jauh. Itu urusan keluarga kalian. Balas Kanaya dengan nada malas. Tapi aku ingin melihat dia sekali saja. Aku ingin bertemu dengannya sekali saja. Timpal Fahri dengan wajah semakin sendu. Kerinduan tergambar jelas dari sorot matanya. Bersabarlah. Bukankah saat Mas menikah dengan Aluna nanti, Alana juga akan datang? Dia pasti ingin menyaksikan pernikahan sang ibu. Balas Kanaya. Iya sih. Fahri mengangguk-angguk mengiyakan. Oh, iya. Boleh aku membawa anak-anak pergi jalan-jalan? Tanya Fahri mengalihkan pembicaraan. Maaf, Mas. Ayolah, nih. Mereka anak-anakku. Aku gak mungkin menculik mereka. Aku juga berhak atas mereka. Potong Fahri cepat saat melihat gelagat penolakan dari Kanaya. Kanaya melirik jam tangan di pergelangan. Ia lalu mendesah pelan. Baiklah. Sebelum maghrib harus sudah pulang. Jawab Kanaya akhirnya. Fahri mengangguk antusias. Makasih. Kanaya tak merespon. Dia bergegas bangun dari duduknya. Tunggu. Aku yang akan panggilkan anak-anak. Tukas Kanaya seraya berlalu meninggalkan Fahri. Kanaya berjalan menaiki tangga untuk menghampiri kedua anaknya. Meski di hatinya masih ada rasa tak ikhlas membiarkan anak-anaknya ikut bersama Fahri. Namun, Kanaya tak ingin egois. Ia ingin kedua anaknya tetap mendapatkan kasih sayang seorang ayah meski mungkin hanya secuil. Kakak, Naila. Sedang apa? Kanaya mendekati kedua anaknya yang sedang duduk di karpet. Naila sedang mewarnai. Bun, kata Bu Guru, bunga-bunga ini harus diwarnai secantik mungkin. Nanti dipilih yang paling bagus. Jawab Naila tanpa melepaskan pensil warna yang berada di dalam genggamannya. Kalau kakak? Kanaya beralih menatap Farhan yang juga sedang menulis di bukunya. Kakak lagi ngerjain PR matematika. Besok dikumpulkan. Jawab Farhan. Masya Allah, anak-anak bunda pintar-pintar sekali. Bunda bangga sama kalian. Puji Kanaya seraya mengusap pucuk kepala Farhan dan Naila bergantian. Iya, dong. Kan bunda yang bilang, kalau ada PR dari sekolah harus buru-buru dikerjakan jangan ditunda-tunda. Timpal Farhan antusias. Benarkah sekali? Tapi, kakak sama Naila simpan dulu ya, PR-nya. Ada ayah di bawah. Ayah mau ngajak kakak sama Naila jalan-jalan katanya. Nanti malam lanjutin lagi. Balas Kanaya penuh kelembutan. Kita mau jalan-jalan, Bun. Tanya Farhan antusias. Kanaya mengangguk sambil tersenyum simpul. Tapi bunda gak ikut. Sama ayah aja ya. Bunda kan sibuk. Jawab Kanaya. Ya, kirain sama bunda. Wajah Farhan berubah kecewa. Naila mau beli coklat sama es krim boleh, Bun? Tanya Naila polos. Boleh, sayang. Nanti bilang ayah aja, ya.
Sekarang kakak sama Naila siap-siap dulu. Ganti bajunya. Titah Kanaya seraya berjalan menuju kamar. Ia mengambil baju untuk Farhan sekaligus Naila. Setelah kedua anaknya berganti baju, Kanaya pun mengajak mereka untuk turun. Menemui sang ayah yang sudah menunggu. Ingat pesan bunda tadi apa? Tanya Kanaya saat mereka menuruni tangga. Kalau waktunya salat-salat dulu. Kalau sudah sore langsung pulang. Jawab Farhan cepat. Pintar. Puji Kanaya seiring ketiganya yang sudah menuruni tangga. Kanaya menuntun tangan Farhan dan Naila mendekat ke arah Fahri yang sudah menatap mereka dengan senyum mereka. Tepati janjimu, Mas. Antarkan mereka sebelum maghrib. Tutur Kanaya saat menyerahkan kedua anaknya pada Fahri. Oke. Jawab Fahri singkat. Ayo anak-anak. Sekarang kita jalan-jalan sama ayah. Ajak Fahri bersemangat. Fahri pun mengajak Farhan dan Naila untuk masuk ke dalam mobilnya. Sementara Kanaya hanya bisa menatap mereka dengan sendu. Ada yang tersayat dalam hati Kanaya melihat kebersamaan anak-anak bersama ayahnya. Kebersamaan yang dulu Kanaya kira tak akan pernah berakhir. Kanaya segera berbalik saat mobil Fahri sudah melaju. Dia berusaha mengembalikan mood yang sebelumnya rusak untuk melanjutkan pekerjaannya. Maaf membuat Anda menunggu. Kata Kanaya ramah pada seorang pelanggan yang sudah menunggunya di salon. Beruntung ada Amara yang menemani pelanggannya tersebut mengobrol sebentar. Gak apa-apa, Mbak. Saya juga baru datang. Jawab wanita berusia muda tersebut. Kanaya menoleh sebentar pada Amara. Thanks. Sang sahabat yang selalu menemaninya dalam suka dan duka itu mengangguk sambil tersenyum. Lalu, Amara kembali memainkan ponselnya sambil menunggu Kanaya yang sedang bekerja. Fahri mau ngapain? Tanya Amara setelah salon kembali lengang. Kanaya pun menceritakan apa yang dikatakan Fahri tadi. Saraf tuh si Fahri. Otaknya udah geser kayaknya. Seenak udah minta istri sendiri mendatangi pernikahan dia sama cewek lain. Gerutu Amara dengan wajah merah padam. Terus kamu mau? Tanya Amara antusias. Kanaya mengangkat bahu sembari bergidik. Entahlah. Aku minta Mas Fahri segera mendaftarkan gugatan kalau memang mau aku datang. Ah, elah. Mau-maunya kamu, Nei. Kalau aku sih ogah. Dia yang mau nikah kenapa kamu yang datang? Amara mendelik dengan raut wajah masam. Aku belum bilang mau. Gimana entar aja. Timpal Kanaya. Gak apa-apa sih kalau memang mau datang. Kita lihat. Sekuat apa hatimu melihat suamimu itu mengucapkan ijab kabul pada wanita lain. Dengan begitu kan kamu gak akan mungkin lupa segimana sakitnya. Jeti, sampai mati pun gak akan mungkin mau balik lagi andaikan suatu saat dia mohon-mohon minta balikan. Seolah menantang Amara berujar. Yakin banget Mas Fahri bakal minta balikan. Yang ada dia lupa sama aku kalau udah ada Aluna. Tukas Kanaya ragu. Awal-awal mungkin lupa karena masih dimabuk cinta. Masih menikmati kebahagiaan sama yang baru. Tapi kita lihat, suatu saat Fahri bakal ngemis-ngemis minta balikan sama kamu. Aku yakin. Berani taruhan. Balas Amara penuh percaya diri. Kanaya terdiam tak menanggapi. Dia tak ingin sepercaya diri itu dengan menduga-duga Fahri suatu saat akan kembali pada dirinya. Jikapun iya, rasanya Kanaya tak ingin kembali membuka pintu hatinya yang sudah ditutup sejak nama Aluna kembali muncul. Awas aja kalau nanti mau balikan. Ancam Amara tiba-tiba. Kakak. Enggak lah. Gak akan. Jawab Kanaya penuh keyakinan. Di depan ruko yang sudah tutup, Kanaya berjalan mondar-mandir. Berkali-kali matanya menatap jam tangan dengan raut wajah gelisah. Pasalnya, matahari sudah mulai tenggelam tapi kedua anaknya belum juga pulang. Kamu masih di mana sih? Mas, kamu bawa kemana kedua anakku? Gerutu Kanaya yang mulai kesal menunggu. Suara lantunan orang yang mengaji sudah mulai terdengar. Menandakan waktu maghrib akan segera tiba. Benar saja. Saat azan maghrib berkumandang. Kedua anaknya itu belum juga pulang. Meski dengan hati yang masih gelisah, Kanaya memutuskan untuk masuk terlebih dahulu untuk melaksanakan salat maghrib. Tak lupa ia berdoa untuk keselamatan kedua anaknya. Selesai berdoa, Kanaya buru-buru mengambil ponselnya lalu menelepon Fahri. Naas, hanya suara operator yang menjawab.
Nomor Fahri tak aktif. Kekhawatiran Kanaya pun semakin menjadi. Lebih baik aku hubungi ibu. Siapa tahu Mas Fahri membawa Farhan dan Naila ke sana. Gumam Kanaya seraya mencari kontak Halimah lalu menghubunginya. Gak ada tuh, Nek. Fahri gak bawa Farhan dan Naila ke rumah ibu. Jawab Halimah saat Kanaya menanyakan keberadaan kedua anaknya. Benar-benar gak bisa dipercaya kamu ini, Mas. Kanaya kembali menggerutu dengan dada yang naik turun menahan amarah. Bi, Naya turun dulu. Ya. Bibi sama Mbak Nina siapin aja dulu semuanya. Tutur Kanaya pada Birung. Kanaya pun kembali menunggu di luar. Memperhatikan kendaraan yang lewat satu persatu. Pikiran Kanaya benar-benar kacau. Dia takut Fahri menyembunyikan kedua anaknya untuk balas dendam. Kanaya takut jika suaminya itu tak mengembalikan Farhan dan Naila. Padahal, kedua anaknya itu adalah kekuatan sekaligus semangat untuk Kanaya melanjutkan hidup. Kenapa, Nei? Lendi yang dari tadi memperhatikan Kanaya dari atas balkon akhirnya turun dan bertanya langsung. Kanaya pun mengatakan yang sebenarnya. Tenang. Jangan khawatir seperti itu. Farhan sama Naila pergi sama ayahnya. Mereka pasti akan baik-baik saja. Ujar Rendi berusaha untuk menenangkan Kanaya yang terlihat semakin cemas dan gelisah. Kamu gak ngerti perasaanku, Ren. Aku takut. Aku takut Mas Fahri menyembunyikan mereka. Tanpa sadar Kanaya berkata dengan nada tinggi. Dia tak bisa mengontrol emosinya. Kanaya terlalu panik. Oke. Maaf. Kalau gitu kita cari mereka. Ajak Rendi lembut. Dia paham. Saat ini, kondisi Kanaya begitu kalut hingga sulit untuk berpikir. Kanaya mengangguk setuju. Namun, baru saja Rendi hendak berbalik untuk mengambil mobilnya, sorot lampu dari mobil yang berbelok terlanjur menerangi keduanya. Hingga langkah Rendi pun berhenti. Dalam hitungan detik, mobil itu pun berhenti. Lalu Fahri turun diikuti Farhan dan Naila. Kanaya yang sudah tak sabar menunggu, langsung menghambur memeluk Farhan dan Naila. Menciumi pucuk kepala keduanya dengan tangis tertahan. Kakak sama Naila naik duluan ya. Titah Kanaya pada Farhan dan Naila. Keduanya mengangguk lalu masuk setelah pamit pada Fahri. Kamu selalu kayak gini, Mas. Mengingkari janji. Omonganmu gak bisa dipegang. Hardi Kanaya dengan sorot mata tajam. Lah, aku kan balikin anak-anak. Kenapa kamu marah gini? Aku cuma telat sejam loh. Jawab Fahri tak terima. Aku kan sudah bilang, anterin mereka sebelum maghrib. Ini udah Isya. Balas Kanaya masih dengan suara tinggi. Aku cuma telat sejam nganterin anak-anak, tapi kamu udah marah gini. Padahal aku sudah hampir 2 bulan dijauhkan dari mereka. Fahri kembali menimpali. Nada suaranya terdengar melunak. Seketika Kanaya dihinggapi rasa sedikit bersalah meskipun rasa kesal itu belum sepenuhnya hilang. Itu, beda lagi urusannya. Balas Kanaya dengan suara melunak. Sama aja. Aku juga kangen mereka. Aku khawatir pada kondisi mereka. Cuma bedanya, aku percaya sama kamu. Aku percaya kamu akan menjaga mereka dengan baik. Sementara kamu gak percaya sama aku. Timpal Fahri membuat Kanaya mulai sedikit tak enak. Aku pulang. Maaf sudah membuat kamu cemas. Tukas Fahri sembari menghampiri mobilnya. Namun, saat membuka pintu mobil, Fahri berbalik. Oh, iya. Gak baik berduaan dengan laki-laki lain malam-malam gini. Apalagi status kamu masih istriku. Lanjut Fahri dengan suara kencang dan sorot mata penuh kecemburuan. Setelahnya, Fahri masuk ke dalam mobilnya dan melajukannya. Meninggalkan Kanaya yang masih berdiri di bawah remang lampu teras. Begitulah manusia. Gajah di seberang lautan kelihatan, tapi semut di pelupuk mata sendiri tak kelihatan. Begitupun dengan Fahri. Melihat kedekatan Kanaya dengan laki-laki lain cemburu, tanpa menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang lebih dari itu. Maaf. Ya. Kata Kanaya pada Rendi yang hanya memperhatikan perdebatan antara suami istri itu dari jarak jauh. Kanaya yakin, Fahri sengaja mengencangkan suaranya agar terdengar langsung oleh Rendi. Rendi hanya tersenyum menanggapi. Masuklah. Titahnya. Kanaya mengangguk lalu masuk ke dalam.
Menyusul kedua anaknya yang suaranya sudah terdengar nyaring dan ceria. Bun, tadi kakak sama Naila diajak makan es krim sama ayah. Naila diajak mandi bola juga. Main prosotan. Banyak deh pokoknya. Kakak juga main tembak-tembakan. Main mobil-mobilan bareng ayah. Seru banget. Farhan dan Naila berebut bercerita tentang kebersamaannya dengan sang ayah. Keduanya bercerita dengan antusias dan ceria. Sementara Kanaya hanya menanggapi dengan senyuman kecil setiap cerita itu. Ia merasa pikirannya masih belum baik-baik saja setelah perdebatan tadi. Kalau Bunda ikut, pasti lebih seru. Kapan dong Bun? Kita jalan-jalan bareng lagi. Bunda, Ayah, Kakak, sama Naila. Hati Kanaya semakin mencelos mendengar pertanyaan dari si sulung. Pertanyaan yang Kanaya sendiri tak tahu jawabannya. Apalagi saat Fahri dan Aluna nanti sudah menikah. Kesempatan mereka untuk bisa bepergian bersama nyaris hilang. Bahkan mungkin suatu hal yang mustahil. Insyaallah kapan-kapan ya, sayang. Bunda mau kerja dulu. Kakak sama Naila lanjutin PR yang tadi siang, ya. Timpal Kanaya dengan senyum tulusnya. Senyum yang senantiasa ingin Kanaya tampilkan di depan kedua anaknya. Berselang 2 hari setelah hari itu, Kanaya merasa sedikit lega karena Fahri tak mengganggunya ataupun menandatangi tempatnya. Kanaya sempat berpikir, mungkin Fahri akan berubah dan tak mengganggu hidupnya lagi. Mengingat dia akan segera mempunyai kehidupan baru dengan wanita dari masa lalunya. Kanaya pun menjalani harinya dengan tenang. Melayani setiap pelanggannya dengan riang dan ceria. Saat cuaca mulai redup dan pelanggan mulai pulang satu persatu, Kanaya mengambil ponselnya sekadar untuk mengecek pesanan. Terdapat banyak pesan yang masuk yang belum dibukanya. Namun, mata Kanaya tertuju pada sebuah pesan yang dikirim Fahri. Kanaya pun segera membukanya karena penasaran. Aku sudah mendaftarkan gugatan perceraian kita ke pengadilan agama. Semoga kamu lega dan gak menganggap aku mengingkari janji lagi. Tulis Fahri disertai sebuah foto dokumen perceraian yang sudah ditandatangani. Kanaya menghela napas panjang membaca pesan itu. Entah dia harus sedih atau bahagia membacanya. Di sisi lain, dia merasa lega karena ikatan yang akhir-akhir ini digantung tanpa kejelasan, sudah mulai menunjukkan kejelasan. Tapi di sisi lain, Kanaya merasa sedih karena pernikahan yang dibinanya hampir 9 tahun lamanya, harus kandas akibat badai orang ketiga. Tak ada seorang pun yang menginginkan perpisahan. Apalagi sudah ada 2 anak yang akan turut menjadi korban. Tapi jika itu takdir yang harus dijalani, kita bisa apa selain pasrah dan berserah. Menyerahkan masa depan sepenuhnya pada sang pengatur kehidupan. Bab ke-34. Dalam hidup,